to do your plan in me, to complete all the mission, and I give the best for you, Lord. I run to your calling, to glorify your name. I declare all about you, Lord, and all about you. And I always love you, and I always need you, and I always love you, and I always need you. In every step I make, in everything I do, and I give the best for you, I walk through all things to do your plan in me, to complete all the mission, and I give the best for you, Lord. I run to your calling, to glorify your name. I declare all about you, Lord, and all about you. And I always love you, and I always need you, and I always love you, and I always need you. In every step I make, in everything I do, and I give the best for you, Shalom semuanya. Selamat datang di Lembah Pujian Ministry Youth P1 hari ini. Sebelum kami memulai ibadah ini, mari kita sama-sama nyanyikan lagu LPM Itu Kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama jalani hidup ini di dalam rencananya yang indah. Lakukan yang terbaik di
dengan segenap hati, sebab LPM itu kita. LPM kan pergi ke seluruh bumi, LPM kan wartakan kasihnya, LPM kan nyatakan kebesaran kuasanya, sebab LPM itu kita. Mari kita bersama jalani hidup ini di dalam rencananya yang indah. Lakukan yang terbaik dengan segenap hati, sebab LPM itu kita. LPM kan pergi ke seluruh bumi, LPM kan wartakan kasihnya, LPM kan nyatakan kebesaran kuasanya, sebab LPM itu kita. Sebab LPM itu kita. Sebab LPM itu kita. Sebab LPM itu kita. Sebelum kita ibadah, mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas pencurahan hati-Mu hari ini. Kami sebentar ingin memulai ibadah kami, Engkau berkati. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Engkau berkati setiap yang melayani, baik WL, singer, pemusik, multimedia. Engkau berkati, Engkau semuanya Engkau berkati. Engkau juga berkati hamba Tuhan Tante Eli yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami mulai ibadah ini dengan sukacita, dengan rahmat-Mu. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Mari kita sama-sama ambil sikap untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mencari Dia. Kita mau menyembah Dia bersama-sama di tempat ini. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas, kasih-Mu tidak terbatas bagi kami. Kasih Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama akan pujian ini. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau takkan pernah atas hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu, Kau tak pernah akan hidupku.
setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak akan atas hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama kita katakan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sama-sama katakan, tak terbatas Engkau, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang mengandalkan Tuhan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Engkau, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sama-sama kita nyatakan lagi, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kami andalkan Tuhan, hanya Engkau andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, Yesus. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala
Untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau sembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Karena Engkau yang layak. Terima kasih. Sungguh penyertaan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Rapilah kami di tempat ini Tuhan. Biarlah hadirat nyata di tempat ini bagi kami semua Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang besar. Hanya Engkau Allah yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami percaya. Hanya Engkau yang Allah yang kami sembah dan puji Tuhan. Sungguh Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau yang berjanji setia Tuhan. Bahwa pengharapan kami akan selalu ada di dalam-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang besar. Sungguh Engkau Tuhan yang hebat. Kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
hanya nama-Mu Tuhan yang layak untuk kami puji, kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan, dan kami ingin lebih lagi untuk memuji dan meninggikan nama-Mu di tempat ini. Semua yang siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Ada sukacita pagi sore ini, boleh angkat tangannya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu untuk memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mati bagi kita, amin. Haleluya. Buat teman-teman yang percaya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Yes. Allah penyelamatku. Dosa mati kalahkan. Amin. Hidupku dipulihkan. Allah kemenanganku. Katakan dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Katakan dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Mari kita ulang dari awal. Bersama-sama kita katakan. Dia ini, yes, bergerak di hidupku ya Tuhan. Allah kekuatanku, dia penuh hatiku. Dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan. Allah kemenanganku, dia sungguh baik. Yes, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Kita percaya dia mati bagi kita, amin. Mari kita ulangi lagi dari awal. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Yes. Dia bangkit bagiku ya Tuhan. Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan. Hidupku dipulihkan ya Tuhan. Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, oh. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku.
tangan buat Tuhan. Mari semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan. Kita percaya Tuhan kita maha besar, amin. Makanya kita menyanyikan dari awal. Katakan itu Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, dari segala raja. Yes, Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan namanya. kan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Biar teman-teman saya nyanyikan serukan namanya. Serukan. Namanya. Yes. Amin. Segala. Haleluya. Dia luar biasa. Yesus nama. Yes. Yesus nama di atas segala nama. Kata serukan namanya. Serukan namanya. Amin. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Katakan sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Puji Tuhan, duduk kembali. Di nama Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan lagi hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tahu Bapa kita adalah Bapa yang setia. Maka tenanglah jiwa kami di dalam-Mu Tuhan Yesus. Siapkanlah hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bapa kita, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta. Sebab kalau segalanya dalam hidup kami Tuhan, segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya hendak untuk bangkit dari hadapan Tuhan dan kita nyatakan, Kau tunjukkan kasih setia. Sebab kasih-Mu Tuhan yang melingkupi setiap hidup kami. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
Yesus. Haleluya. Saya hamba Tuhan dan Eli. Shalom. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya, anak muda LPM. Apa kabar? Generasi 80 lebih seru jawabannya. Lalu yang di sebelah kiri jangan kalah. Apa kabarnya Youth LPM? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita langsung ya. Waktu saya di ini kebetulan saya tanya temanya, katanya bebas. Untuk tema hari ini, hidup sebagai jati dirimu yang sesungguhnya. Itu tema untuk hari ini. Be who you are. Tante tidak tahu, selama kalian sampai seusia sekarang, apakah pernah timbul dalam pikiran kalian ataupun pernah menghadapi situasi saat kalian diperhadapkan atau dipertanyakan siapa dirimu? Atau pernahkah kamu bertanya kepada dirimu sendiri, siapa saya? Bukan film Jackie Chan yang judulnya Who Am I ya. Pernah nggak menghadapi situasi saat kamu dipertanyakan kamu itu siapa? Atau pernah bertanya kepada diri sendiri, saya ini siapa sebenarnya? Tujuan hidup saya apa? Keinginan saya apa? Goal kehidupan saya apa? Langkah selanjutnya yang saya harus lakukan itu apa? Nah, kita akan membaca sedikit, nggak banyak, tenang aja. Sebelumnya Tante mau tanya, pernah dengar cerita anak gadisnya Yefta? Pernah baca cerita Yefta di Perjanjian Lama? Kalau Timotius tahu ya, murid terkasih dari Rasul Paulus. Kita baca dari situ dulu. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat kelima firman Tuhan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ionike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kalian tahu Timotius adalah murid terkasih daripada Rasul Paulus. Sampai menjelang kematiannya pun anak ini disebutkan oleh Rasul Paulus. Begitu kasihnya Rasul Paulus kepada anak ini. Dan Timotius itu seorang yang masih muda. Kira-kira usianya di antara kalian. Dan di saat itu dia mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang gembala. Dia dipertanyakan karena usia mudanya. Karena dia masih sangat muda. Pernah nggak waktu duduk ketemu yang lebih tua, tanpa A, tanpa B langsung bilang, ya kalau anak perempuan terus begini ya, anak perempuan terus begini ya, duduk begini ya, dandanannya begini, kelakuannya begini. Kalau anak cowok langsung ditanya, nanti kerja apa? Udah punya pacar belum? Pernah begitu? Kan ketemu orang tua kan, tanpa A, tanpa B dia bisa menghakimi dirimu, memberi penilaian. Ketemu yang seusia, saling melihat, saling menilai. Ketemu yang lebih muda, kadang kalian mungkin juga merasa lebih tua dan nasihatin yang lebih muda, benar? Tapi nasihat Rasul Paulus kepada Timotius apa? Perlakukan yang lebih tua sebagai orang tuamu, yang seusia sebagai saudara. Itu pesannya. Nah, sekarang kita tinggalkan dulu tentang Timotius. Kita akan baca di Hakim-Hakim untuk mengenal siapa itu Yefta. Hakim-Hakim 2, Hakim-Hakim 11. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 3. Tante bacakan, dengarkan. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi, dengar baik-baik. Ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Jadi Yefta itu orang tuanya menyenangkan atau tidak? Satu sisi tidak. Karena Yefta itu anak tidak sah, anak selir, anak haram. Dulu dihitung ya, istri pertama, istri kedua.
Posisi anak dari istri pertama itu anak sah. Mulai dari istri kedua ke bawah itu disebut anak selir, setara dengan budak. Istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar, anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Lihat, anak dari selir tidak pernah diakui. Baik dalam kultur bangsa dahulu maupun beberapa bangsa yang ada di Asia, itu semua berlaku hal yang demikian. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Kesannya setelah pergi Yefta jadi baik atau tidak baik? Not good, bad. Karena dia pergi merampok, ya. Tapi kalau kalian baca selanjutnya sampai di Hakim-Hakim, tetap di pasal yang sama, ayat yang ke-30. Bangsa Gilead itu, kaum Gilead itu menghadapi serangan dari suku lain. Dan tua-tua Israel itu datang meminta tolong kepada Yefta. Ingat ayat pertama tadi sebut Yefta itu seorang apa? Pahlawan yang gagah perkasa. Jadi saat mereka menghadapi hal yang sulit, mereka datang mencari Yefta. Nah, tante bacakan cepat karena supaya kita bisa langsung menuju intinya. Kenapa tema hari ini kamu harus hidup sebagai jati dirimu. Setelah Yefta mengemban tugas itu, hal yang pertama dia lakukan. Di ayat ketiga tadi, Yefta kesannya jelek kan? Hidup bersama perampok. Di ayat ke-30. Sebelum Yefta berperang melawan suku asing, dia membawa perkara itu ke hadapan Tuhan dulu. Dan dia bernazar. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ingat baik-baik ya, dipersembahkan sebagai korban bakaran. Di perjanjian lama yang dipersembahkan sebagai korban bakaran itu apa? Binatang kan, dibunuh, dipisahkan daging lemaknya terus dibakar untuk Tuhan. Ayat 34. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Jadi nasihat Yefta tadi apa? Yang keluar pertama dari pintu rumahku, kuserahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Yang keluar menyongsong dia siapa? Anak satu-satunya. Nah, ini poinnya. Anak ini akan menjadi contoh, menjadi pembahasan kita hari ini, supaya kalian bisa hidup sebagai jati dirimu yang sesungguhnya. Demi dilihatnya dia dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Tetapi dengar jawaban anak ini yang akan kita bahas. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan untuk menangisi kegadisanku. Tekan garis bawahi kata itu, kegadisanku, bersama-sama dengan teman-temanku.
Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Lihat dari pembacaan kita hari ini, dua-duanya orang muda. Yefta pergi dari keluarganya, tinggal bersama kaum perampok. Berarti lingkungannya tidak bagus. Hal pertama yang harus kalian perhatikan untuk dapat menjadi dirimu sesungguhnya, role model yang kamu taruh dalam pikiranmu itu siapa? Jangan salah pilih. Sebagai anak Kristen, sejak kalian sekolah minggu diajar bahwa teladan yang harus diikuti pertama adalah Tuhan Yesus. Benar? Kedua, orang tua. Kita tidak membahas orang tua karena kompleksnya situasi sekarang, kadang orang tua pun tidak menjadi teladan. Kalian punya role model masing-masing dalam pikiran kalian. Pilih role model yang tepat. Anak ini berdasarkan pembacaan firman, lingkungannya itu tidak sehat. Tapi kenapa dia bisa mengambil keputusan melakukan nazar ayahnya? Karena dia punya seorang contoh yang sangat luar biasa. Ayahnya sendiri, Yefta. Sekalipun dia tinggal bersama kaum perampok, tapi saat dia diperhadapkan menanggung tanggung jawab untuk menghadapi Bani Amon, kalian baca di Hakim-Hakim 11. Hal pertama yang Yefta lakukan adalah membawa segala perkara itu di hadapan Tuhan. Orang yang bergaul dengan perampok masih bisa ingat Tuhan. Jadi bagaimana menjaga kelakuan hidupnya? Yefta dapat dari contoh dari siapa? Anak gadisnya mendapatkan contoh dari ayahnya Yefta. Yefta sendiri dapat contoh dari siapa? Situasi setiap orang itu berbeda. Dari kisah ini ada 3 orang yang diperhatikan. Yefta mempertahankan iman, kelakuannya, cara hidupnya tanpa role model. Hanya imannya kepada Tuhan. Kenapa bisa, Tan? Ingat, kita terpilih bukan kuat dan gagah kita. Tercatat dalam firman toh. Nanti dicari-cari waktunya terbuang. Atau yang paling gampang setiap kali Natal dipakai. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Kenapa bisa begitu, Tan? Karena itu rencana Tuhan. Jumlah manusia sekarang berapa? Jumlah manusia di bumi sekarang berapa? Kurang lebih 7 miliar. Why should you? Kenapa Tuhan mau milih kamu? Tanya diri sendiri. Kenapa Tuhan pilih saya di antara begitu banyaknya manusia? Di kitab Mazmur dicatat, sebelum kamu ditaruh di kandungan ibumu, hari-hari hidupmu sudah Tuhan tulis duluan. Jadi kamu bisa jadi orang Kristen, itu bukan karena orang tuamu, bukan karena kelahiranmu, bukan karena pilihanmu, tapi Tuhan memilih kamu sejak awalnya. Itulah kondisi Yefta. Tuhan pilih dia. Dan Yefta mempertanggungjawabkan pilihan Tuhan itu. Sekalipun dia hidup dalam lingkungan yang tidak baik, dia mempertahankan posisinya sebagai pilihan Tuhan. Karena itulah waktu dia bernazar dan dia harus anak sulung loh. Anak satu-satunya, anak perempuan lagi. Dikorbankan jadi korban bakaran. Berarti anak itu mati. Benar? Role modelnya anak Yefta siapa? Ya Yefta sendiri kan. Dia melihat bagaimana keadaannya, dia melihat bagaimana ayahnya. Memang di Hakim-Hakim 11 tidak menceritakan keseluruhan kehidupan ayah dan anak ini. Tapi dari cara Yefta menangani segala sesuatu, kita melihat Yefta selalu bertanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan jawaban anak itu membuktikan teladan Yefta kepada anak ini sangat luar biasa.
Jadi waktu Yefta menangis menyatakan nazar yang diucapkan, anak ini tidak gentar. Anak ini justru berkata, silakan lakukan apa yang telah ayah nazarkan di hadapan Tuhan. Dia minta waktu 2 bulan. Saya tekankan tadi, lingkungan tempat. Tapi anak ini menjaga kesucian kehidupannya dengan sangat baik di hadapan Tuhan. Dia tangis itu bukan karena dia menyesal. Tapi sekarang kira-kira kalau kalian di posisinya bagaimana? Jangan suruh ini deh. Saya juga tidak tahu paham anak muda sekarang itu masalahnya. Saya hanya bicara dengan anak saya jika melanggar masalah prinsip atau etika kehidupan. Nah, contoh yang bisa saya pahami misalnya sekarang, kamu punya pacar, orang tuamu nggak setuju, bisa langsung dengar orang tuamu? Kalau orang tuamu bilang tidak, bisa langsung diputuskan? Ini hanya soal pacar ya, bukan soal pasangan hidup. Baru tahap PDKT belum ngapa-ngapain. Kalau sekarang mamamu bilang saya nggak setuju, putusin, bisa nggak? Bisa apa enggak? 50-50 ya? Atau 80-20? Betul? Itu saja sudah sangat sulit. Bagaimana kalau kamu dikatakan bahwa kamu akan dijadikan korban bakaran? Keyakinan seperti apa? Keteladanan seperti apa yang kamu ikuti yang memberimu keyakinan untuk mengorbankan dirimu sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan? Keyakinan seperti apa, iman seperti apa yang dipegang di hadapan Tuhan sampai saya siap menjadi korban bakaran di tangan ayah saya sendiri? Kalau cerita Ishak nggak tahu loh dia akan dikorbankan. Tapi anak gadis ini tahu dengan jelas, ditulis dengan jelas, saya akan dikorbankan sebagai korban bakaran. Iman seperti apa itu? Iman sebesar biji sesawi? Jadi poin pertama, pilih role model yang tepat. Kita kan punya idola ya. Siapa yang punya idola? Punya artis favorit, punya penyanyi favorit. Anak muda sekarang sosnya punya. Saya juga punya. Saya yang seusia begini, yang sudah dianggap masuk usia tidak muda, tua, punya. Saya suka BTS, tapi cuma 1 orang. Cookie. Saya suka yang kecil itu. Karena talenta orang itu sangat luar biasa, walaupun dia mengalami penyakit secara ini dia mengalami penyakit jiwa sebenarnya. Anak itu punya penyakit tidak bisa diam. Yang sering akhirnya menimbulkan gosip buat dia. Tapi penyakit ini dia bawa menghasilkan multi talenta. Semua alat musik dia bisa. Dia pakai itu, dia tidak bisa diam lagi, dia pergi olahraga. Dia seorang boxer profesional. Selain sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang pencipta lagu, sebagai seorang komposer, sebagai seorang dancer, dia seorang boxer profesional. Saya sangat suka dengan anak muda seperti itu. Nah, kalian juga pasti punya kan? Jadi pastikan role model kalian itu tepat dan benar.
Jangan meniru hanya karena saya kan gaptek ya. Biasa di medsos saya jadi buka FB itu anak saya pilih hanya karena apanya gitu, saya nggak tahu kesukaan kalian. Jadi hal pertama, pastikan role model kalian tepat. Kalau tante bilang ikutin Tuhan Yesus, nah itu kan kita sendiri yang tua aja masih berjuang. Jadi kita ambil yang simpel untuk anak muda, pilih role modelmu yang tepat. Terus yang kedua, mengikuti seluruh keteladanan Paulus dalam hidupnya. Mulai dari karakternya, cara mengajarnya, bagaimana dia menangani segala sesuatu, itu ditulis dalam kitab Timotius 1 dan kitab Timotius 2. Karena itulah Timotius itu bisa mengemban tanggung jawab yang sangat luar biasa di usia mudanya. Jangan punya role model cuman untuk dilihat doang. Tapi ikuti keteladanannya. Makanya jadi poin pertama, jangan salah pilih role model. Kedua, ikuti keteladanannya. Supaya kalau kita lihat orang ini layak untuk menjadi suri teladan dalam kehidupan saya. Dengan kamu suka seseorang, kamu menganggap seseorang itu teladan karena apa? Contoh nih, Tante sangat suka dengan pimpinan kita Bu Yola. Sejak saya kecil sampai sekarang, ini adalah gereja saya yang ketiga. Yang keempat. Pertama saya basicnya Protestan, pindah ke Makassar, saya masuk GBI, terus saya mengalami pendalaman, itu masuk ke Maranatha, sejenis GPDI. Dari situ saya pindah ke sini. Itu cara Tuhan membawa saya. Dan disinilah saya melihat seorang hamba Tuhan, seorang pimpinan menyatakan firman, dan dia hidup di firman itu, dan dia menjadi saksi. Dan dia bisa menyaksikannya kepada kita bahwa firman itu hidup dan firman itu benar. Makanya dia menjadi role model saya saat ini. Karena dia jadi role model saya, berarti saya harus ikutin dia dong. Betul? Hal pertama yang pasti saya harus ikutin adalah mengolah tata cara bicara saya. Saya bisa bicara dengan kalian sangat gampang. Kesannya tidak minder. Tapi tanya sama orang tua kalian, kalau saya meeting saya minder. Nggak berani ngomong, setiap kali ngomong salah kena tegur. It's okay for me. Karena selama saya ditegur, berarti saya dikoreksi untuk memicu diri saya menjadi lebih baik. Jadi pastikan role model kalian tepat. Kedua, ikuti dengan baik. Jangan salah, di usia kalian, saya selalu sampaikan ke anak saya secara pribadi. Semua hal bisa diulang dalam kehidupan ini kecuali satu. Waktu tidak bisa diulang. Jangan ngikutin drama buat mesin pencipta waktu ngulang balik ke tahun berapa ya, nggak jadi. Kalau bisa kita balik ke tahun 80-an semua ya. Oke? Kami juga pengen muda lagi. Bayangin tuh tante yang gaptek menghadapi kondisi sekarang. Saya nggak tahu semuanya. Saya apa-apa teriakin anak saya, yang berhubungan dengan HP, berhubungan dengan komputer, saya teriak anak saya nggak tahu. Saya gagal paham. Karena zamannya kami masih pakai disket. Tuh yang kotak kecil masukin ke komputer gitu loh. Sekarang cuman pencet-pencet doang. Pakai USB lah, nggak tahu apa lagi. Mana kita paham? Saya nggak paham. Jadi 2 poin ini yang dibagikan hari ini, siapapun role model kalian, kalau tidak memasuki kategori ini, hari ini seleksi ulang. Role model saya tepatnya siapa? Saya ikuti teladannya supaya saya mencapai goal seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas apa yang disampaikan hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, penyertaan dan pelindungan-Mu yang sempurna bagi anak-anak kami, sehingga mereka tidak salah melangkah, tidak salah memilih. Setiap arahan, setiap ketetapan, setiap langkah dan keputusan yang mereka ambil, biarlah mereka mengandalkan Tuhan, bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, dan terus bertanya di hadapan Tuhan untuk setiap pilihan yang mereka lakukan. Diberkatilah anak-anak ini Tuhan dengan hikmat pewahyuan daripada-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita mengambil bagian dalam masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Yang bertugas boleh kami persilakan. Kita akan berdoa. Biarlah perjamuan ini bukan rutinitas yang kita lakukan setiap bulan, tapi di saat setiap kita melakukan perjamuan, biar kita bisa mengalami pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, dan menyelamatkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menguduskan roti dan anggur ini. Biarlah ini menjadi tubuh dan darah Yesus menyatu dalam tubuh kami, sehingga tidak ada lagi kegagalan, tidak ada lagi sakit penyakit. Oleh darah dan tubuh darah Yesus, kami mengalami kesembuhan, kami menerima keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Yesus pada sore hari ini, dan kami percaya kami dipulihkan dan kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biar tubuh dan darah Yesus yang kita terima pada sore hari ini, biar itu benar-benar menjadi tubuh dan darah Yesus menyatu dalam hidup kita. Maka percayalah, ada mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, keberhasilan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, Engkau. Mari saya yang menerima boleh bangkit berdiri. Terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita angkat tubuh Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang di atas kepala kita saat ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pengorbanannya di kayu salib menebus hidup kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan sakit penyakit kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, darahmu menyucikan, darahmu menyembuhkan.
kami sudah menyatu dengan darah dan tubuh Kristus. Maka kami percaya tidak ada lagi kegagalan dalam hidup kami. Yang ada adalah keberhasilan, keberuntungan. Masa depan kami ada di tangan Tuhan. Masa muda kami ada dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah persoalan kami tahu ada jalan keluar bagi setiap kehidupan kami. Dan yang mencari pekerjaan saat ini kami berkata dalam nama Tuhan Yesus, penyediaan surga sungguh terbuka bagi anak-anak muda yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami, ibadah Youth LPM pada sore hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah dimuliakan lewat pujian penyembahan kami. Tuhan disenangkan lewat pengagungan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah dibentangkan. Maka memberkati hamba-Mu Ibu Li Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi anak-anak muda pada sore hari ini. Dan saat ini kami membawa anak-anak muda yang ada. Tuhan membuat mereka berhasil, Tuhan membuat mereka beruntung, dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda yang ada di LPM adalah anak-anak muda yang disertai, yang dijagai dan dipelihara oleh Tuhan. Masa depan mereka, masa muda mereka ada di tangan Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan ada dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang berstudi, kami tahu Tuhan mereka diberkati studi pendidikan mereka. Yang mencari pekerjaan, Tuhan menyediakan ladang pekerjaan bagi mereka. Bahkan Tuhan Yesus yang mencari pasangan hidup, kami minta pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang sepadan Tuhan anugerahkan bagi anak-anak muda di LPM. Dan biarlah mereka Tuhan boleh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dan dengan segenap kekuatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat ketua kami, pimpinan kami Pastor Yolanda Tengkar. Terus Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bang, berkati Tuhan pelayanan hamba-Mu. Engkau memberkati kesehatan, kekuatannya, dan kuasa urapan Tuhan terus mengalir bagi hamba-Mu ketua kami Pastor Yolanda Tengkar. Pemakaian Tuhan terus ajaib dan luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Saat ini kami siap menerima berkat yang terbaik, berkat yang terutama, teristimewa yang datangnya daripada Tuhan. Mari anak-anak muda di tempat ini, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Keluar masukmu diberkati, kemanapun engkau pergi diberkati oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna bagi anak-anak muda yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sambil itu, selain itu juga kami akan menjalankan persembahan. Sambil mempersiapkan yang terbaik, kita sama-sama menyanyikan Maranatha.
sukacita, nyanyian kemenangan dari Allah. Di lembah pujian ada sorak-sorai. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat. Di lembah pujian ada kemenangan dari Allah kita. Di lembah pujian ada berkat Tuhan yang melimpah, yang tercurah, yang datangnya dari Allah. Di lembah pujian ada kemenangan dari Allah kita. Di lembah pujian ada berkat Tuhan yang melimpah, yang tercurah, yang datangnya dari Allah. Saya lagi mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. I walk through all things to do your plan in me, to complete all the mission